Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar penganggaran untuk bidang kesehatan. Untuk itu kita nanti akan mengimplementasikan proses pembuatan anggaran ini di bidang kesehatan. Sebenarnya apa sih definisi anggaran dan bedanya dengan penganggaran? Kalau anggaran itu adalah sebuah rencana kerja organisasi baik di masa mendatang maupun yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Sehingga sebuah anggaran itu pasti ada angkanya, bersifat formal dan selalu disusun secara sistematis. Nah, proses membuatnya itulah yang kita sebut sebagai penganggaran. Sehingga penganggaran itu adalah proses perwujudan rencana kegiatan dalam bentuk nilai mata uang atau rupiah. Atau bisa dikatakan bahwa ekspresi kuantitatif moneter dalam sebuah rencana kegiatan organisasi itulah yang kita sebut sebagai sebuah penganggaran. Kita lihat sebenarnya bagaimana ciri-ciri suatu anggaran itu. Anggaran pasti dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan uang. Periode waktu pembuatan anggaran umumnya 1 tahun kalender, tetapi ada juga anggaran-anggaran yang bersifat anggaran kegiatan, sehingga tidak melihat kalendernya tetapi melihat kegiatan tersebut. Anggaran itu harus ada persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi, jadi dibuat oleh seseorang yang bertugas, kemudian setelah itu harus ada persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi. Sebuah anggaran yang baik pasti harus bersifat fleksibel. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaannya, karena sebuah rencana dalam pelaksanaannya mungkin tidak bisa 100% terlaksana dengan baik. Ada di dalam perjalanannya mungkin perlu ada perubahan-perubahan, sehingga diperlukan sebuah revisi anggaran. Nah, revisi anggaran itu pasti harus ada persyaratan khusus atau kondisi khusus. Karena kalau kita tidak membuat persyaratan khusus, maka anggaran itu menjadi tidak baik kalau bolak-balik direvisi. Berarti kan perencanaannya tidak baik, sehingga perlu dilakukan revisi bolak-balik lah. Kalau seperti itu berarti anggarannya atau kegiatannya dibuat tidak baik sehingga anggarannya menjadi tidak baik. Kemudian di dalam pelaksanaannya harus ada evaluasi untuk melihat apakah kalau terjadi penyimpangan, apa sebenarnya penyebab terjadinya penyimpangan itu dalam pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya bisa kalau nanti dilaksanakan ulang bisa ada perbaikan-perbaikan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan di tahap selanjutnya. Fungsi anggaran berarti ada dua, yaitu pada saat perencanaan dan pada saat pengendalian. Sehingga di proses perencanaan itu kegiatan atau perencanaan sebuah organisasi yang direncanakan dalam beberapa kegiatan, maka akan terlihat berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh operasional organisasi tersebut. Atau kalau kita melihat dalam skala mikro kecil, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sebuah atau melaksanakan satu kegiatan. Sehingga pada waktu perencanaan satu kegiatan kita sudah tahu kebutuhan dananya. Itulah yang kita sebut sebagai
fungsi anggaran dalam perencanaan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, karena di dalam perencanaan itu sudah difikirkan semua halnya, dalam hal resourcesnya, dalam hal pelaksanaannya, sehingga kita berupaya untuk menggunakan anggaran itu sebagai fungsi pengendali. Oh, memang tujuannya seperti A. Untuk mencapai tujuan A diperlukan resources A, B, C, D. Nah, A, B, C, D resources tersebut pasti sudah ada di dalam unsur-unsur anggaran. Maka anggaran itu akan kita pakai sebagai fungsi pengendalian. Jenis anggaran menurut kegunaan ada dua. Yang pertama adalah penganggaran rutin, yaitu anggaran yang digunakan untuk operasional. Ini yang sering akan kita gunakan, atau dalam semester ini kita lebih khusus nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan penyusunan anggaran untuk anggaran yang bersifat rutin atau anggaran operasional. Tidak anggaran pembangunan, karena anggaran pembangunan itu adalah anggaran yang dipergunakan untuk investasi. Jadi nanti kita tidak membahas ini, kita hanya fokus untuk anggaran operasional. Kenapa begitu? Karena ini hubungannya dengan pelayanan kesehatan. Anggaran operasional itu sangat menentukan kualitas pelaksanaan program. Nanti kita akan membahas bagaimana anggaran yang berbasis kinerja itu. Kalau kita lihat berdasarkan hierarki pemerintah, maka anggaran itu bisa kita lihat apakah anggaran itu merupakan anggaran pemerintah pusat, dalam hal ini adalah anggaran APBN, atau anggaran dari pemerintah daerah tingkat 1, misalkan pemerintah provinsi, atau anggaran pemerintah tingkat 2, dalam hal ini kota atau kabupaten. Nah, itu mempunyai hierarki sendiri-sendiri. Nanti secara khusus fungsi proses penganggaran yang menggunakan dana-dana, apakah itu APBN atau APBD, ini nanti akan dibahas secara khusus setelah UTS ya. Jadi nanti akan ada proses secara khusus untuk penyusunan anggaran ini. Tapi nanti kalau kuliah yang dengan saya itu adalah anggaran-anggaran yang bersifat tidak pemerintahan, tetapi yang fungsional dan didanai oleh organisasi itu sendiri. Anggaran menurut penanggung jawab, misalnya anggaran oleh Kementerian Kesehatan, anggaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran Kementerian Luar Negeri, anggaran Kementerian Dalam Negeri, itu yang disebut sebagai anggaran menurut penanggung jawab. Jadi kalau ini kita melihat dalam sebuah organisasi, kita bisa saja anggaran itu dibuat dalam bentuk seksi-seksi atau dalam bentuk unit-unit. Misalkan sekarang kalau kita membahas anggaran sebuah universitas gitu, maka anggaran itu boleh anggaran di Fakultas Kesehatan Masyarakat, anggaran di Fakultas Kedokteran, anggaran di Fakultas Ekonomi, anggaran di Fakultas Farmasi, itu yang kita sebut sebagai anggaran berdasarkan penanggung jawab. Mungkin saja di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga akan dibagi berdasarkan prodi-prodi atau berdasarkan departemen. Nah, tergantung pada kebijakan dari masing-masing fakultas atau unit kerja. Oke, bagaimana sebenarnya kita melihat anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran? Karena anggaran itu nanti kita melihatnya bisa dari dua sisi, anggaran untuk aspek penerimaan dan anggaran untuk pengeluaran, atau kita sering sebut sebagai anggaran pendapatan untuk penerimaan dan anggaran biaya untuk pengeluaran. Maka anggaran itu bisa kita buat dalam bentuk anggaran berimbang. Artinya apa? Pada saat kita menyusun, maka anggaran berimbang itu adalah anggaran yang antara pendapatan dan pengeluaran itu sama.
Biasanya ini adalah anggaran-anggaran untuk dana-dana pemerintah. Ini masuk di anggaran berimbang. Sedangkan anggaran surplus ini yang nanti akan kita bahas secara khusus dalam prakteknya, yaitu anggaran yang mengharuskan kita pada saat menyusunnya sudah merencanakan bahwa penerimaannya lebih tinggi daripada pengeluarannya, sehingga kita akan merencanakan anggaran penerimaannya atau anggaran pendapatan itu kita buat lebih besar dibandingkan anggaran biaya atau anggaran pengeluaran, sehingga akan menjadi surplus. Sedangkan anggaran defisit, maka kita sudah tahu bahwa di dalam penerimaannya yang kita kelola itu defisit atau lebih kecil dibandingkan pengeluaran, sehingga kita juga sudah merencanakan defisitnya itu akan dibiayai dari sektor atau dari sumber mana lagi. Misalkan mungkin kita harus mencari donatur, mungkin kita harus mendapatkan hibah dan sebagainya. Itu anggaran menurut penerimaan dan pengeluaran. Kalau kita lihat berdasarkan jangka waktu, maka anggaran juga bisa dilihat anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, biasanya anggaran operasional itu semuanya bersifat jangka pendek. Tapi kalau anggaran pembangunan atau anggaran investasi itu biasanya bersifat jangka panjang. Karena kalau jangka pendek itu artinya bahwa biaya-biaya itu dikeluarkan untuk jangka pendek satu kegiatan, mungkin bulanan, semester, atau maksimal untuk kurun waktu organisasi 1 tahun. Tetapi kalau anggaran jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Pada saat cara untuk menyusun anggaran, maka kita bisa menyusun anggaran itu berdasarkan baris atau line item budget. Line item budget itu biasanya disusun berdasarkan unsur biaya. Misalkan kalau kita menyusun anggaran biaya, kita menyusunnya berdasarkan itemnya itu adalah item biaya. Misalkan biaya untuk depresiasi alat, kemudian biaya untuk membayar SDM, biaya untuk membayar bahan habis pakai, dan seterusnya kita susun unsur-unsurnya, baru kita lihat seluruhnya. Tidak peduli biaya tersebut digunakan untuk program-program apa saja. Jadi tidak dikelompokkan per program, tapi dikelompokkan per unsur biayanya. Itu yang kita sebut sebagai anggaran baris atau line item budget. Nanti kita akan melihatnya di slide selanjutnya. Sedangkan anggaran program, maka kita akan mengelompokkan berdasarkan program atau berdasarkan kegiatan yang akan kita jalankan. Baru di dalam program-program tersebut akan muncullah unsur-unsur biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut atau kegiatan tersebut. Sedangkan anggaran hasil atau performance budget itu tergantung pada kinerja yang akan dihasilkan atau target performance yang akan dihasilkan. Misalkan bahwa untuk menghasilkan kinerja rawat jalan, misalkan kinerja rawat jalan yang dibutuhkan apa saja, misalkan jumlah kunjungan sekian. Nah, untuk menghasilkan jumlah kunjungan sekian itu diperlukan kegiatan apa saja, barulah muncul kegiatan yang dibuat dalam bentuk anggarannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut di waktu-waktu kuliah yang akan datang. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Karena sekarang lagi masa pandemi, saudara jangan lupa gunakan masker. Ya.
Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap semangat. Semoga pandemi segera berakhir. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.